Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu April. Hari ini kita akan belajar matematika, materi pecahan melanjutkan materi pertemuan yang lalu. Oke, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, Bu April harap anak-anak mampu mengetahui pecahan dan memvisualkan gambar pecahan dengan benar. Kemudian, anak-anak juga mampu mengurutkan dan membandingkan pecahan dengan benar, serta anak-anak juga mampu menentukan pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, materi pecahan kali ini adalah mengenai membandingkan pecahan, mengurutkan pecahan, menentukan pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Oke, ini anak-anak ada gambar garis bilangan pecahan, bisa diperhatikan. Nah, ini artinya semakin ke kiri, angkanya itu semakin kecil, nilainya semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Contoh, 1/4 dengan 2/5 itu artinya 1/4 lebih kecil dari 2/5. Karena 1/4 berada di kirinya 2/5. Seperti itu. Sedangkan ini ada 1/3 dengan 2/6. Dilihat ada garis titik-titik halus. Nah, karena satu garis lurus itu artinya nilainya sama. Jadi 1/3 itu sama dengan 2/6. Seperti itu. Setiap berada pada satu garis lurus itu nilainya sama. Oke. Materi yang pertama, membandingkan pecahan. Nah, ini anak-anak ingat. Kalau lancipnya menghadap ke kiri disebut kurang dari atau kurang, lebih kecil. Nah, kalau sama dengan disebut tetap sama dengan, sedangkan jika lancipnya menghadap ke kanan artinya lebih besar atau lebih dari, seperti itu. Contoh kurang dari 1/4 itu kurang dari 2/4. Nanti bisa dicocokkan dengan garis bilangan. 1/4 itu letaknya di sebelah kirinya 2/4. Makanya tandanya adalah kurang dari. Sama dengan 1/2 sama dengan 2/8 sama dengan 4/8. Nanti bisa dicocokkan juga dengan garis bilangan. Letak 1/2, 2/8 dengan 4/8 itu berada pada satu garis lurus, titik-titik lurus. Jadi nilainya sama, senilai. Sedangkan lebih dari 3/4 itu lebih dari 1/8. Artinya 3/4 itu berada di kanannya, di kanan 1/8. Jadi 3/4 lebih besar dari 1/8. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Nanti tidak perlu dikerjakan anak-anak karena ini contoh soal tadi Bu April saat jimat. Hanya untuk tanya jawab saja, jadi tidak perlu dikerjakan, nggih. Nah, ini ada 1/4 dengan 2/6. Coba dilihat, dicek garis bilangannya. 1/4 dengan 2/6 artinya karena 1/4 berada di kirinya 2/6, maka tandanya adalah lebih kecil. 1/4 lebih kecil atau kurang dari 2/6. Yang nomor 2, 4/6 dengan 1/2. Artinya karena 4/6 berada di kanannya, maka 4/6 lebih dari 1/2. Sedangkan 3/6 dengan 4/8, karena berada pada satu garis lurus, berarti jawabnya sama dengan. Seperti itu ya anak-anak contohnya. Nah, selanjutnya, mengurutkan pecahan. Nah, ini urutkan dari yang terkecil. Ada penyebut sama dan penyebut berbeda. Contoh penyebut sama. Jika penyebutnya sama, bagian yang bawah sama semua, artinya tinggal dilihat angka yang bagian atas saja. Pilih yang paling kecil dulu, karena urutan dari yang terkecil. Yaitu, itu langsung jawabnya 1/8, 3/8, 6/8, dan 7/8. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, ini ada berbagai cara anak-anak, ada banyak cara. Hanya saja khusus hari ini kita melihat dari garis bilangan saja ya. Jadi cukup pencocokan dengan garis bilangan. Sebenarnya bisa dengan cara menghitung, tapi kita hari ini menggunakan cara garis bilangan saja. Begitu. Tapi jika anak-anak ada yang sudah mengetahui cara dengan cara menghitung, boleh. Oke. Jadi nanti tinggal dilihat pada garis bilangan, dicocokkan. Anak-anak bisa membuat sendiri atau melihat di buku, di internet ada. Garis bilangan itu di mana-mana ada, nggih. Gampang dicarinya. Nah, coba dilihat. Karena penyebutnya berbeda, kita cocokkan saja dengan garis bilangan, dilihat yang paling kiri, karena yang paling terkecil.
Nah, jika dilihat dari garis bilangan, yang paling kiri, letaknya paling kiri itu 1/8, kemudian 2/8, 1/2, lalu 3/4, seperti itu. Selanjutnya, ini contoh soal lagi, ini juga tidak perlu dikerjakan, nggih. Contohnya itu urutan dari yang terbesar. Karena kalau urutan dari yang terkecil dilihat pada garis bilangan yang paling kiri, sedangkan kalau yang terbesar dilihat pada yang sebelah kanan. Nah, ini penyebutnya sama. Ketika penyebutnya sama, meskipun dilihat dari garis bilangan tetap caranya sama, hanya saja karena penyebutnya sama biar gampang, mudah. Lihat saja angka yang atasnya, pilih yang paling besar. Jadi ini jawabnya 5/6, kemudian 4/6, 2/6, dan 1/6 karena diurutkan dari yang terbesar. Yang bawah, karena ini penyebutnya berbeda, kita cocokkan saja, pilih yang paling kanan. Mana yang paling kanan itu angka yang terbesar, pecahan yang terbesar, yaitu 5/6 dulu. Setelah 5/6, 3/4, setelah 3/4, 2/6, lalu terakhir 1/8, yang paling kiri berarti yang paling kecil, begitu. Nah, materi ketiga, menentukan pecahan senilai. Ini anak-anak, menentukan pecahan senilai itu ada dua cara, yaitu dikali dan dibagi. Cara yang pertama, Bu Apri kali. Nah, syaratnya ketika mengkalikan atau membagikan itu harus dengan angka yang sama antara atas dan bawah, pembilang dan penyebut. Contoh, kalau atas dikali 2, maka bawah juga harus dikali 2, harus sama. Ini, Bu Apri kalikan 2 semua, Bu Apri memilih angka 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Nah, sudah sama-sama dikali 2, artinya 2/4 dengan 4/8 itu nilainya sama, senilai. Angkanya berbeda tapi senilai. Ini nanti kalau dilihat di garis bilangan juga pada satu garis lurus. Sampingnya, 2/4, Bu April bagi 2 semuanya, hasilnya 1/2. Ini juga sama. Jadi 2/4 dengan 1/2 itu senilai, artinya sama. Nah, jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 itu merupakan pecahan-pecahan yang senilai. Pecahan senilai itu apa toh? Nah, ini pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagikan bilangan yang sama tapi tidak 0. Bilangan lain tapi kecuali 0, gitu. Harus dikalikan atau dibagikan bilangan yang sama. Nah, maksudnya apa, Bu? Nilainya itu tidak berubah, angkanya yang berubah. Angkanya, tapi nilainya itu sama, tetap sama. 2/4 dengan 4/8 itu senilai, nilainya sama meskipun angkanya berbeda. Seperti itu. Nah, itu bisa dilihat gambar lingkarannya, Nak. Coba dilihat, itu yang dinamakan senilai. 1/2, 2/4, 4/8. Perhatikan bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir itu sama besarnya. Separuhnya lingkaran, ya toh? Sama besarnya, tapi nilainya beda. Yang gambar pertama itu 1/2 atau 1 bagian dari 2 bagian. Yang gambar kedua itu 2 bagian dari 4 bagian yang diarsir. Tapi nilainya tetap sama, separuh toh? Nah, yang ketiga juga 4/8 yang diarsir itu juga senilai dengan 1/2, 2/4, dan 4/8. Seperti itu. Nah, ini sampingnya juga ada contoh soal. Ini juga tidak perlu dikerjakan ya anak-anak. Nah, ini 3/4 sama dengan titik-titik per 8. Caranya, perhatikan angka yang genap. Angka yang genap kan bawah. Ada penyebutnya semua. Nah, begini. 4 kok bisa jadi 8? Itu 4 dikali berapa? Ternyata 4 dikali 2. 4 dikali 2, 8. Karena sudah ketemu yang bawah dikali 8, yang atas harus dikali 2. Karena apa? Atas dan bawah harus sama. Ingat tadi. Untuk itu karena 4 dikali 2, 8. Ketemunya 2 kan? Jadi nanti Bu April 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Maka hasilnya itu yang atasnya 8 itu pembilangnya 6. Hasilnya dari angka 2. 2 ketemu dari yang bawah tadi mencari. Karena atas dan bawah itu harus sama. Ini yang bawahnya, Nak. 2 per titik-titik sama dengan 6/9. Caranya. Nah, karena yang lengkap yang atas dilihat. 2 kok bisa jadi 6 itu? 2 dikali berapa? Ternyata 2 dikali 3. Untuk itu,
Karena atas dikali 3, maka bawah juga harus dikali 3. Bu, tapi kan itu 9. Gimana? Masa 9 dikali 3? Bukan. Karena itu yang ada angkanya di bagian sebelah kanan, jadi kita berapa kok hasilnya, berapa dikali 3 kok hasilnya ketemunya 9. Atau bisa juga dengan cara dibagi. Nah, 6 dibagi 2, 3. 9 dibagi 3 berapa? Kan tadi kan 6 kok bisa ketemu 2, kan dibagi 3. Berarti harus sama-sama dibagi 3 toh. Berarti ya 9 juga dibagi 3. Ketemunya berapa? Ketemunya 3. Jadi nanti itu sama saja ya anak-anak, meskipun dikali ataupun dibagi. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. Jadi ketemunya itu 2/3 sama dengan 6/9. Seperti itu. Nanti diperhatikan lagi anak-anak, dicoba-coba sendiri. Tapi ini tidak perlu dikerjakan, hanya untuk belajar. Nah, selanjutnya materi terakhir, menyederhanakan pecahan. Ini nak, bedanya begini. Kalau pecahan senilai itu angkanya boleh lebih besar, boleh lebih kecil, boleh dikali, boleh dibagi. Begitu ya anak-anak. Yang penting nilainya sama, senilai. Dan dikali dan dibagi atas bawah harus sama. Tetapi menyederhanakan pecahan hanya bisa dengan cara dibagi, bukan dikali. Karena apa anak-anak? Ini masih harus tetap senilai, tapi kita mencari yang paling sederhana. Berarti mencari angka yang kecil, angka yang paling kecil, yang paling sederhana. Tetapi tetap senilai. Contoh, 4/6 kan masih bisa dibagi lagi, masih besar. Bu April bagi dengan angka 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2. 4 bagi 2 itu 2, 6 bagi 2 itu 2. Hasilnya 2/3. Nah, jadi 2/3 ini bentuk sederhananya 4/6. Masih senilai, ini termasuk pecahan senilai, hanya saja 2/3 kan lebih kecil tanah angkanya. Nah, itu yang kita cari. Kalau menyederhanakan pecahan itu mencari pecahan senilai, tapi pilih angka yang lebih kecil. Karena lebih kecil, maka caranya dengan cara dibagi. Begitu. Menyederhanakan pecahan adalah menentukan pecahan senilai, tapi penyebut atau pembilangnya itu yang lebih kecil. Pilih yang paling kecil, seperti itu. Nah, oke anak-anak, ini tugas hari ini, penugasan hari ini ada 10 soal. Nomor 1 dan nomor 2 tinggal diberi tanda pembanding, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nomor 3 diurutkan dari yang terkecil, nomor 4 diurutkan dari yang terbesar. Ini langsung boleh. Nanti seperti cara Bu April mencontohkan tadi ya. Ditulis angkanya, jangan tiba-tiba nanti ditulis lebih kecil, lebih besar, jangan ya nak. Ditulis saja 3/4, terus tandanya apa, 3/8, seperti itu ya. Kemudian untuk mengurutkan juga ditulis angkanya saja. Tulisannya nggak ditulis nggak apa-apa nak, angkanya saja. 1/8, 3/4, 1/4, 1/2, terus diberi panah, sampingnya urutannya. Begitu boleh langsung. Setiap mengerjakan matematika seperti itu nak, karena matematika angkanya tetap ditulis ulang, meskipun tulisannya nggak ditulis nggak apa-apa. Nah, untuk nomor 5 dan nomor 6 nak, ini ada nomor 5 3 soal, nomor 6 3 soal, jadi nanti total tetap 10 walaupun hanya 6 nomor. Nomor 5A, pecahan yang senilai 3/4, ini bebas, nanti pasti anak-anak jawabannya akan berbeda-beda karena tidak Bu April beri patokan. Intinya adalah dikalikan atau dibagikan dengan angka yang sama, nanti pasti akan mendapatkan pecahan yang senilai. Bebas anak-anak, nanti akan Bu April cek, selama itu senilai tetap akan betul ya, berapapun itu, yang penting nanti Bu April cek senilai, hasilnya sama. Yang A dan B seperti itu. Kemudian yang C, karena yang C soalnya bentuknya seperti ini, berarti sudah pasti hanya ada satu jawaban anak-anak, jawabannya sama semua. 6/8 sama dengan 3/titik-titik. Nah, itu tuh angka berapa? Nah, khusus untuk nomor 5 dan nomor 6, Bu April minta menggunakan cara. Karena tadi di depan kan sudah ada caranya. Dikali berapa atau dibagi berapa, nah itu ditulis juga pakai cara. Supaya Bu April tahu kalau anak-anak paham langkah-langkahnya. Nomor 6 juga pakai cara nggih. Nah, ini bentuk sederhana. Tadi sudah. Bentuk sederhana dari 4/8 sama dengan berapa? 2/6, 5/10, begitu ya anak-anak. Ini
Cari yang paling sederhana, yang paling angka pembilang dan penyebutnya kecil, tetapi tetap senilai. Begitu ya anak-anak? Oke, kerjakan di buku matematika, difoto, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Nah, kata-kata hari ini Bu April tidak mengutip dari siapapun, tapi ingin mengatakan bahwa matematika itu ilmu yang menyenangkan. Jadi jangan takut belajar matematika. Nah, sekian anak-anak dari Bu April. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.